Saudara, asap putih pekat masih mengepul di hari keempat kebakaran TPA Jatiwaringin. 2 helikopter waterbombing masih dioperasikan untuk mempercepat proses pemadaman api. BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Petugas pemadam kebakaran di darat juga masih berusaha mengakses titik api di dalam tumpukan sampah. Material sampah yang didominasi bahan mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Hingga Kamis malam, 7 dari 33 hektar luas TPA sudah hangus terbakar. Sementara itu, sebanyak 125 personel gabungan kepolisian dan BRIMOB disiagakan di posko terpadu untuk menangani dampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Puluhan personil tiap harinya diperbantukan di tim khusus BNPB untuk membuka jalur pemadaman darat di titik-titik api yang masih menyala. Selain itu, guna mengantisipasi dampak buruk asap bagi kesehatan, polisi bersama Dinas Kesehatan setempat turut menyalurkan vitamin, masker, serta membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga terdampak. ...120 personil yang kita gelar pada pagi ini, yang mana memang sesuai dengan tugas kami melaksanakan kegiatan pengamanan, mensterilkan daripada lokasi tersebut, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Tadi memang kita sudah tunjuk sebanyak 20 personil setiap harinya memperbantukan kepada tim khusus yang ditangani oleh BNPB itu sendiri untuk bisa membantu meredakan dari api yang sebelah sana. Jadi paling tidak petugas bisa kita berikan bantuan dari Polri untuk memperingan juga daripada pekerjaannya tersebut. Masih ada titik api atau hanya kepulan asap sih? Masih. Saat ini masih banyak titik asapnya, apinya sendiri masih kita tangani. Upaya mengurangi dampak kebakaran di TPA Jatiwaringin terus dilakukan oleh pihak terkait, salah satunya dengan mendirikan posko kesehatan bagi warga. Di hari pertama posko dibuka, 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain alami gangguan pernapasan akibat asap, keluhan yang paling banyak ditemukan yaitu hipertensi pada warga lanjut usia. Diduga hal ini dipicu kurangnya waktu istirahat akibat kebakaran. Infeksi saluran napas, kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi, mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang sehingga orang tua terutama itu berdampak ke tensinya yang naik. Lebih lengkap, saudara, soal proses pemadaman di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Aufa Farid. Selamat siang Tesalonika. Tessa, hingga hari ini apakah proses pemadaman dengan waterbombing maupun jalur darat sudah membuahkan hasil yang signifikan mengingat ini sudah memasuki hari keempat? Ya, Lintang dan juga saudara, sampai di hari keempat ini memang sederet upaya pemadaman api masih dilakukan melalui jalur darat maupun jalur udara. Dari jalur udara tadi kami sempat melihat dan masih beroperasi sampai dengan saat ini ada 2 helikopter waterbombing yang masih dikerahkan untuk upaya pemadaman kebakaran di TPA ini. Dan selain itu juga dalam proses untuk pemadaman di darat ini sendiri memang petugas dari pemadam kebakaran sejak tadi pagi juga sudah datang ke sini untuk dengan sejumlah petugas untuk bisa mencoba masuk ke area-area di tumpukan sampah yang memang masih ada titik-titik api yang menyala. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Aufa Farid bagaimana petugas dari pemadam kebakaran ini berusaha untuk masuk ke dalam tumpukan sampah yang memang titik apinya ini berada di dalam
tumpukan sampah itu sendiri. Dan juga dapat dilihat di sini, Lintang dan juga saudara, ada sejumlah alat berat yang memang ini sudah dioperasikan sejak tadi pagi untuk mengeruk sampah dan juga tanah untuk dalam hal ini membuka akses bagi petugas pemadam kebakaran sehingga armada dari damkar ini bisa lebih dekat menuju ke sumber api atau titik api dan bisa membantu bagi petugas pemadam kebakaran dapat naik ke tumpukan-tumpukan sampah yang memang di mana titik-titik api itu masih berasal dan masih menyala sampai dengan siang hari ini. Dan dari tadi yang kami pantau memang alat berat ini tidak berhenti bekerja dari tadi pagi karena mereka sudah mengoperasikan sampai hampir ke tengah dari TPA ini, mengingat memang TPA atau gunungan sampah, tumpukan sampah ini tingginya sekitar 25-30 meter dan itulah yang menjadi kendala selama ini bagi petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengakses ke sana. Maka dari itu dari tadi pagi memang alat berat ini sudah dioperasikan untuk membuka akses bagi petugas pemadam kebakaran. Lintang. Tessa, ada waterbombing dan mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan, tapi apakah ada metode baru? Karena kalau kita lihat ini titik apinya lumayan menyulitkan, ada di dalam tumpukan sampah. Mungkin ada metode yang akan dilakukan ke depannya? Metode baru yang akan dikerahkan pada hari ini, tadi kami sempat berbincang dengan pihak dari BNPB, memang selain dari mengerahkan helikopter waterbombing dan juga petugas di darat, tapi dari BNPB nantinya juga akan mengerahkan dengan upaya injeksi, di mana nantinya akan di-standby-kan di sini beberapa armada tangki air, yang mana sumbernya juga akan diambil dari sumber air terdekat, dan nantinya injeksi itu akan dimasukkan ke dalam tumpukan sampah tersebut, mengingat memang titik-titik api yang masih menyala sampai dengan saat ini itu berada di dalam tumpukan sampah, sehingga nantinya injeksi itu diharapkan bisa memberikan pembasahan di area-area yang masih menyala apinya, sehingga memang dari pembasahan tersebut diharapkan api yang memang berada jauh di dalam tumpukan sampah itu bisa benar-benar padam, bukan hanya bagian permukaannya saja yang dipadamkan, baik dari helikopter waterbombing maupun juga dari petugas pemadam kebakaran di darat. Lintang. Tessa, tadi Anda menyebutkan salah satu kendalanya adalah tumpukan sampah yang cukup tinggi sehingga menyulitkan petugas untuk memadamkan api yang berada di dalam situ. Selain itu, apakah ada kendala lain? Kemarin ada informasi angin atau cuaca juga cukup mempengaruhi untuk pemadaman api di sana. Bagaimana kondisi cuaca hari ini di sana? Hari ini dari tadi pagi memang terpantau cuaca masih panas begitu, Lintang. Tapi untuk terkait dengan angin dibandingkan dengan 2-3 hari ke belakang, ini memang angin masih cenderung stabil. Tidak ada tiupan angin yang kencang yang kami rasakan di sini, sehingga memang asap dari api yang masih menyala di sini cenderung belum mengarah kembali ke permukiman warga pada hari ini. Dan memang karena cuaca yang masih panas ini, yang kemudian tadi juga sempat disebutkan oleh BNPB bahwa sebenarnya dari BNPB akan menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Namun hal tersebut akan dapat diterapkan apabila nantinya sudah ada awan yang berada di atas TPA Jatiwaringin ini, dan nantinya akan kembali dikoordinasikan saat sudah ada awan ini bagaimana teknis dari operasi modifikasi cuaca dalam hal ini untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus pendinginan di kebakaran TPA Jatiwaringin ini. Lintang. Oke, kita harapkan semua upaya yang sudah dikerahkan oleh para petugas dapat membuahkan hasil demi mempercepat pemadaman api di sana. Terima kasih Tessa Lonika Ajeng dan Aufa Farid melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten.